aku suka, kamu suka. Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Guys, Ini ini beneran enak ternyata. Jadi di awal kita nyobain ini ya. kayak rasanya asing ya gitu. Ya, Ternyata belum makin kelamaan. karena kita baru ketemu sama si rasa sweet corn ini ya gitu. Kalau ini ada sesuatu yang sweet juga. What Sweet is it? child of mine. Tua sekali. Tua sekali, tua berani sekali. Katanya aku tua sekali. Ada yang mau liburan ke pantai kayaknya sore ini. Wow. Soalnya ini ya, kostumnya ada Outfitnya tuh udah Hawaii. wah beach ready banget lah, Bali ready banget lah. Coba kita tanya ya, apakah liburan akhir tahunnya akan ke Bali. Selamat sore Mbak Sheryl. Hey. Sore Mbak, sore Mas. Sore Mbak Sheryl, Dari coba tunjukin dong investasiku. ini cintanya. Oh. Keren. Mana kalian? Ih, ketutup nail art. Oh enggak ungu. Ketutup nail art. Bagus juga alasan mau gue lihat. Karena kan aduh jadi ungu nih kita langsung Gue nail karena art nih. makan kusuka terus dari kemarin, jadi kayak gue gini-gini terus. Astaga. Ya, terus Oh, jadi pantesan rasanya agak beda. Tadi rasanya ternyata karena semua jari dipakai. kayak kok ada rasa tinta cumi ya. Ternyata mungkin tinta cumi juga. Tapi Mas Sheryl sempat ini enggak tinta cumi lagi, lucu lagi tinta cumi. So sempat nyobain diskon enggak dengan jari di kelingking itu? Nah, aku tuh pengen cobain diskon. Sudah ngantri mau masuk mall. Rame. Aduh, rame banget. Ah, Dan hujan gede banget. Iya benar. Kemarin. Benar. Jadi daripada aku masuk angin lapar, aku jadi enggak. Terus besoknya nggak bisa ke detik Nah. sore, mendingan nggak usah ya. Terus kata Iya. Mbak Sheryl, gak level diskon. Mana di mall ini yang paling mahal? Astaga. Berapa Nah, gitu. diskonnya? Tetap diskon. Tetap yang Ada dicari promo diskon. apa? Nah, itu dia. Ngomong-ngomong soal diskon, ini ISG juga diskon lagi nih hari ini. Tuh lihat nih, merah Iya. semuanya. Kan kalau sale kan merah kan biasanya. Iya, iya. Nah, ini sale juga Mbak Sheryl. Kasih tahu ke kita dong ini. Apa yang terjadi? Apakah sore ada ini? sentimen dari pilkada kemarin yang terjadi untuk ISG hari ini? Oke. Nah, mungkin ya di sini tuh investornya banyak yang dari kelingkingnya tuh ungu seperti aku ya. Makanya IHSG-nya juga ikutan kasih diskon kayak di Oke. mall. Seret ISG. Ke bawah. Ikutan diskon ya. Oke. Jadi memang kita cermati IHSG tuh hari ini cenderung datar tapi endingnya semakin dalam nih koreksinya sampai 0,63%. Karena tadi kurang lebih jam 3:30 itu koreksinya masih baru 0,30%-an gitu. Jadi semakin mendekati penutupan, semakin dalam koreksi IHSG hari ini. Tapi itu kan tadi penyebabnya karena tinta ungu, itu alasan bercanda ya, detikers. Tapi kalau alasan yang seriusnya, karena kalau kita kan kemarin libur, gantian hari ini dan besok market di Amerika tuh yang libur. Oh, Gitu. ada apa? Mereka nggak pilkada kan, Mbak? Eh, Ini ya Thanksgiving. Nah itu dia Oh. buat merayakan hari
Thanksgiving. Mm-mm. Mereka hari ini half day deh, bukannya total Oh, libur. pantesan Mbak Sheryl ijo Thanksgiving kan ijo-ijo juga tuh. Ya. Iya. Dia lebih ke St. Bisa, Patrick's Day bisa. sih. Oh iya ya. Orang Equal Ireland gitu dia, ya. ya. Orang Ireland dia. Salah gue. Iya. Jadi kalau kita cermati semalam tuh di Amerika juga transaksi di bursa mereka tuh cenderung sepi dan berada di zona merah. Jadi pelaku pasar tuh ya karena volatilitas market juga lagi tinggi, ketidakpastian tuh lagi tinggi, nggak hanya di Amerika, tapi ya dari konflik geopolitik lah, dari Asia. Jadi pelaku pasar tuh cenderung mengamankan posisi dulu, menjual dulu tuh posisinya, direalisasikan dulu profitnya buat beli turkey kali ya. Buat berkumpul dengan keluarga Iya. gitu. Gitu. Termasuk juga di IHSG nih. Transaksinya hari ini ya pas-pasan ya, 10 secara value 10 triliun rupiah Iya. mepet sekali. Dan secara kinerja juga masih minim sentimen karena dari globalnya juga minim, dari domestiknya antang-antang aja ya, kecuali soal pilkada itu kan juga masih di nanti 6 hari ke depan, 5 hari ke depan ya kurang lebih ya, 5 hari ke depan perhitungan resmi manualnya kan. Yang sekarang kan baru quick count. Yes. Betul. Gitu. Jadi nggak ada sentimen dikit-dikit gitu soal pilkada ke pergerakan hari ini? Belum ada sih. Dan kita bersyukur juga meskipun hujan dan agak banjir di Sumatera Utara ya, banjir Iya, ya. betul. Tapi Itu nggak agak banjir sih Mbak, Itu banjir banjir banget. sekali. ya. Itu tapi pilkadanya jauh lebih damai ya, damai dan kondusif lah. Bisa kita nilai seperti itu. Hanya saja memang semalam di Amerika tuh ada rilis data. Sebenarnya datanya positif. Apa itu? Data PDB Amerika tuh inline sesuai perkiraan. Oke. Tapi data inflasi PCE Amerika tuh justru naik ke di atas 2% lah ya, semakin jauh secara month on month dari target to Fed di 2%. Lalu dari tingkat klaim pengangguran turun, semakin banyak orang yang bekerja jadinya nih. Sebenarnya bagus, tapi market merespons negatif. Kenapa? Karena ini jadi menunjukkan kalau perekonomian Amerika tuh baik-baik saja kok, meskipun suku bunga tuh masih tinggi. Jadi the Fed semakin tidak merasa harus terburu-buru untuk memangkas suku bunga lebih lanjut lagi. Balik-baliknya ujungnya ke si the Fed lagi. Kayak gitu. Mereka tuh jadinya sedikit bukan kambing hitam ya, tapi maksudnya jadi kayak di arah nih kalau misalnya baik-baik saja tetap diserang, tapi kalau nggak baik-baik saja diserang juga gitu ya. Betul. Sentimennya lebih ke arah sana. Iya. Tapi sekarang Kalau- memang fokusnya tuh lebih ke suku bunga ya. Dari beberapa tahun terakhir tuh fokus sentimennya tuh suku bunga ya Selalu terus. suku bunga. Selalu suku bunga. Ya karena memang nggak bisa kita pungkiri suku bunga di global, di berbagai negara bagian termasuk Indonesia juga, itu memang lagi masih tinggi-tingginya secara historical. Jadi dan kita juga tahu suku bunga sama pasar modal tuh bermusuhan, bertolak belakang. Kalau suku bunganya tinggi, ya marketnya jadi sering merah. Contohnya kayak di IHSG kita ini, kayak gitu. Karena kan kalau Amerika mau mangkas suku bunga, market kita juga semakin wah bagus nih. BI pasti bakalan mau pangkas suku bunga juga. Nah sekarang Amerikanya aja nggak pasti, BI-nya juga ikut-ikut jadi kurang pasti, kayak gitu. Yang pasti itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Iya. Karena Iya, dia selalu iya. ada. Saya pengen bahas dikit aja soal PPN 12% yang rencananya akan dilaksanakan tahun depan. Iya. Kalau sekarang kan diskusinya memang belum ada yang firm sih bahwa ini benar-benar dibatalin gak ya. Tapi the almighty Opung Luhut Binsar Wah, Panjaitan setuju, sudah setuju. bilang kalau Hampir pasti. hampir pasti dibatalin. Itu nggak ngasih pengaruh Mbak buat market? Oke. Nah, kalau kita lihat ya, terkait soal kebijakan PPN yang naik itu kan yang paling sensitif tuh ke sektor consumer ya. Baik ke consumer staples maupun consumer cyclical. Nah, kita lihat hari ini yang merespons positif tuh sektor consumer cyclical. Di tengah IHSG yang merah sedalam itu, dia tuh positif, masih bisa menguat 0,31% ya. Ya kita harapkan benar-benar lah mantra yang diucapkan Opung ini benar-benar menjadi kenyataan. Karena itu akan benar-benar menjadi suatu booster ya untuk sektor consumer.
kayak gitu sih Mas. Jadi kalau lagi koreksi ya selalu lagi baiknya itu justru peluang Iya, iya, iya. Mhm. Pasar tuh gitu. nggak suka yang tinggi-tinggi ya pajaknya ya. Tapi Betul, ini malah betul. memberikan efek lebih ke oke, kita jadi bisa lebih nyantai ternyata di tahun, depan karena pajaknya tidak jadi naik gitu. Iya, sebenarnya kita juga mengapresiasi sih rencana yang disampaikan Opung dan rencana yang disampaikan Pak Prabowo kan juga masih mempertimbangkan ya dan Mhm. lebih komentarnya tuh lebih mendukung untuk ya udahlah nggak usah Ya naik udah deh, kayak gitu, nggak usah naik terserah kalian maunya apa deh gitu. gitu, Maunya iya. ya batal Kayak gitu. lebih mendengarkan aspirasi masyarakat juga kayak gitu. Dan kalau berdasarkan kata Opung kan 2-3 bulan ini kan memang lagi dipikirkan secara Hmm. matang. Ya udah PPN tuh nggak usah naik, tapi negara juga punya alternatif pendapatan lain Mhm. Tax gitu. amnesty. Enggak, pendapat pajak badan yang dari 22% Oh iya. mungkin bisa dikembalikan normal lagi ke 25% Mmm. gitu. Itu Soalnya kita somehow kan si PPN ini ketika dia naik bisa jadi si penerimaan negara memang akan naik tapi PPh badannya bisa jadi berkurang. Jadi Mm-mm. kayak tarik ulur gitu ya, Mbak. Betul. Tapi kalau kita lihat memang PPN yang lebih dirasakan sama semua masyarakat ya, semua Mhm. kalangan, itu dampaknya memang cenderung lebih menekan konsumsi gitu. Karena Mhm. kalau konsumsinya tertekan, ya otomatis Perputaran. perusahaan-perusahaan kan Iya. juga tertekan juga labanya. Iya iya Jadi iya lebih iya. baik sekiranya kalau dari pandangan kami ya, mungkin pemerintah bisa mempertimbangkan soal yang kebijakan PPN pajak badan tersebut ya. Iya. Karena itu kan nggak dirasakan sama semua, tapi lebih ke ya badan aja, ke perusahaan-perusahaan aja gitu yang mungkin bisa lebih siap gitu. Dibandingkan masyarakat nih yang apalagi secara data-data ekonomi Mhm. ya tren kelas menengah yang turun ya dari Mhm. setiap tahun hampir beberapa 3 tahun terakhir ini nih turun terus gitu ya. Kita lihat daya beli juga lumayan mengkhawatirkan beberapa bulan ini kayak gitu. Dan kita juga mendukung sih kalau pemerintah nih lagi mempertimbangkan dalam 2-3 bulan ini tuh sekiranya subsidi apa sih yang tepat sasaran tapi untuk Mhm. menyelamatkan kelas menengah dan ke bawah kayak gitu. Mbak Sheryl pengennya subsidi apa? Selain tiket pesawat yang disubsidi, pajaknya dikurangi. Pajak bandara Subsidi dikurangi, apa ya? tadi dikasih Subsidi diskon juga. transportasi kali ya ke kantor. Wah, itu mah cecenya ke Pak. Waduh. Karena makin mahal ya biaya beli BBM ya. Sekarang di Subsidi tengah. waktu kali ya. Wah, itu Waduh, mah nggak itu bisa, Mbak. siapa? Itu mintanya ke yang di atas. Di atas Subsidi lantai berapa nih? Nggak ada ya? Udah paling Lantai atas tak ini ya? terhingga. Alright, untuk yang jadi rekomendasi dong Iya. besok Mm-mm. Mbak Nah, Sheryl. sudah memasuki nggak kerasa tapi besok weekend. Gara-gara Rabunya. Enggak, aku merasa ini adalah hari Senin hari Iya ini. benar, hari ini tuh kayak hari Senin Ya banget kan? semangatnya. Besok Benar. Selasa Semangatnya justru. tuh ada lanjutannya Tetep- kayak dong. Tetap harus ada positifnya buat Mbak Sheryl. Harus ada semangat di situ. Semangatnya. Baik, besok di hari Jumat apa yang mungkin teman-teman investornya bisa catat dari Mbak Oke. Sheryl? Kalau besok kita cermati, market IHSG masih ada peluang koreksi ya. Karena marketnya juga sepi, Mhm. mau dari transaksi, mau dari sentimen global, secara tetangga-tetangga kita libur ya, gitu. Dan kita lihat kalau melemah, IHSG besok bisa menguji level support 7.150 sampai 7.230 seperti itu. Mhm. Sektor yang bisa dicermati ya itu dia, sektor cyclical yang terimbas positif dari rencana pemerintah untuk mempertimbangkan ulang rencana kenaikan PPN 12% tersebut. Kayak gitu. Alright, kalau energi gimana Mbak energi? Kalau energi ya, semalam tuh ada rilis data dari EIA Amerika. Ini menunjukkan kenaikan cadangan minyak Amerika tuh yang tinggi. Padahal mau Thanksgiving. Biasanya kan Thanksgiving tuh mereka Banyak jalan-jalan, demand ya. pakai mobil, banyak konsumsi bensin lah ya, seperti itu. Tapi kali ini justru kita lihat konsumsinya minim nih. Mungkin mereka pada jalan kaki. Mungkin
Mungkin transportasinya makin bagus jadi Atau pakainya mereka transportasi karena umum. momennya Thanksgiving jadinya kayak berterima kasih udahlah di gini aja lah Di gitu. rumah Di aja rumah deh. lah, aja. gitu. Bisa, Pesannya bisa. online aja deh. Iya, gitu. tapi Oh, iya. tetap juga kan kalau pesan online juga kan tetap ada ongkosnya. Bener sih. Nah, cuma mereka berkurang juga jadinya. Iya ya, nggak Mobilitas. Iya, kemana-mana jadi ya. market nih mengkhawatirkan sama konsumsi masyarakat Amerika. Apa tanda-tanda pelemahan konsumsi juga? Karena mau momen yang lumayan besar di Amerika kan momen tahunan itu ya, mirip Natal gitu ya perayaannya ya. Tapi kok transaksi konsumsi Iya. bahan bakarnya malah rendah. Cadangannya tuh tetap tinggi-tinggi aja. Padahal udah Iya. disiapin nih cadangannya ditinggiin Mhm. gitu. Itu yang menarik. Jadi kita lihat sektor energi masih belum dulu nih untuk beberapa hari ini. Oke. Kayak gitu. Mungkin kalau mau agak spekulasi ya, kita juga cermati nih. Kira-kira retailnya di Amerika tuh seperti apa? Karena kan kalau mereka tuh ada perayaan Thanksgiving diikuti sama sale besar-besaran. Mhm. Black Friday. Friday sale gitu ya. Yes. Ya mungkin kurang lebih sentimennya mirip sama di kita. Itu bisa jadi booster buat retail di Amerika maupun di Indo. Indonesia juga biasanya Gitu. ada diskon-diskonan juga ya. Iya, Kalau iya, 11-11 kemarin udah kelewat, nanti kan lagi 12-12. Itu masalahnya. Sekarang kayaknya diskonnya nggak terlalu spektakuler karena tahu nih setiap bulan tuh pasti akan ada angka kembar juga anyway. Tapi kan ini it's a Satu-satu big month dulu ya. untuk hari ini dan juga Iya menuju sih. ke Januari gitu. Mudah-mudahan sih bisa diboost sama kayak Lebaran lah ya Mbak. Misalnya ada hari raya keagamaan yang besar, biasanya tuh konsumsi akan Lebih jos di tinggi. situ. Betul. Jos nggak tuh? Jos dong. Nanti Jos. penjualan Transmart meningkat di bulan itu. Wow, kita doakan aja semoga Iya, iya. pada lancar nih bonus-bonus akhir tahunnya. Ya Allah, amin. Cair Biar- sebelum tahun baru, Sebelum Natal. sebelum Natal. Possible gak sih sebelum Natal? Possible dong Kun harusnya. fayakun. Kita percaya aja ya. Iya. Sama Be ke. careful of what you wish katanya. Baiklah kalau begitu terima kasih banyak Mbak Syara Makasih, yang sudah Mbak. sharing sama kita. Terima kasih. Makasih, Detika. Suka, kamu suka, kita semua suka. Ku suka, aku suka, semua suka. Ku suka, ku suka. Keriting singkong aku suka, kita sama-sama suka. Oh ku suka. Kita semua suka. Ku suka, aku suka, kamu suka.